Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Kita kajian maghrib, kita mau jalankan lagi karena ba'da maghrib itu terlalu banyak waktu yang terbuang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau melihat yang Al-Quran itu sebagiannya sudah kurang netral, sudah kurang sudah mulai konslet, ya, gara-gara tidak ada kajian, tidak ada siram rohani. Sudah mulai konslet sudah. Ya. Menghafal Al-Quran tapi konslet, ya. Itu karena apa? Karena yang dihafal cuma hurufnya saja. Yang dihafal cuma hurufnya. Kalau dia itu berusaha untuk memahaminya, dia baca terjemahannya, dan itu sudah kita berulang-ulang sampaikan. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dihafal. Al-Quran diturunkan tujuan utamanya untuk ditadabburi. Kalau dia tidak difahami terjemahannya, tidak mungkin bisa ditadabburi. Jadi itu ada terjemahan, ya, banyak itu. Sebelum mau dihafal, dibaca dulu. Caranya seperti itu. Faedahnya ada 3. Yang pertama itu memudahkan untuk tadabbur. Tujuan utama Al-Quran diturunkan. Yang kedua adalah agar dia itu menambah kosakata. Menambah kosakata, jadi bahasa Arabnya semakin terlatih. Yang ketiga, ziyadatul ajr, dia bertambah pahalanya dengan dia baca terjemahannya, mengetahui artinya, dan juga bahasa Al-Qur'annya. Itu enggak tahu kalau di pengampunya antum ada disuruh baca terjemahannya? Tidak ada? Ada. Ya. Jadi nanti untuk makan untuk malam ini ba'da isya. Untuk besok makannya sebelum maghrib. Ya. Untuk besok makannya sebelum maghrib. Itu mau kita jalankan sampai nanti Taribu datang, seperti itu juga. Ba'da maghrib kajian. Ya. Mau menyelesaikan kitab adab akhlak dan tazkiyatun nufus. Kita melihat penuntut ilmu di zaman sekarang ini mengkhawatirkan, ya. Penuntut ilmu di zaman sekarang ini mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Dan ini sudah disebutkan oleh para ulama, di antara yang menyebutkan ini Syekh Bakar Abu Zaid. Sampai beliau itu mengarang kitab khusus dalam masalah ini. Di antaranya Hilyah Thalabul Ilm itu disebutkan bahwasanya beliau karena ada masalah ini, yaitu adanya berkembang pesatnya orang-orang belajar ilmu, pemuda belajar ilmu, berkembang pesat ini. Coba lihat Al-Quran, yang menghafal Al-Quran di mana-mana. Orang jual Al-Quranul Karim, terjemahannya, tajwidnya, itu rame, laris di mana-mana. Ya. Orang yang jualan hijab, rame. Ya. Yang jualan dagangan yang dia berbau Islam, dia rame. Kenapa? Karena mulai banyak orang yang iqbal ala din, mulai mendekat ke agama, mulai mempelajari agama. Tetapi kebaikan ini menjadi kekhawatiran khusus, terlebih para ulama. Kenapa? Karena mereka melihat yang ada sekarang itu adalah kuantitasnya banyak, jumlahnya banyak, ya, yang mulai menghafal banyak, ya. Yang dia itu hafal Sahih Bukhari sudah mulai banyak, ya. Yang dulunya hampir tidak ada atau sedikit, terbatas, hanya orang-orang khusus yang dia belajar ilmu hadis, sekarang sudah mulai banyak. Yang dia mengetahui qiraah sudah mulai banyak. Ya. Dulu jarang,
Ya, dulu jarang sekali. Ya, sekarang mulai banyak. Tetapi ada kekhawatiran. Kekhawatirannya itu apa? Karena hilangnya keberkahan ilmu. Karena hilangnya keberkahan ilmu ini, jadilah para ulama itu membuat muhadarat, membuat kajian, membuat buku tulisan untuk masalah ini. Dan yang jadi musibahnya itu kita lihat menimpa di pondok pesantren kita. Ya, menimpa juga musibah ini di pondok pesantren kita, di mana keberkahan ilmu kurang terlihat. Ya, keberkahan ilmu itu kurang terlihat. Di antara tanda keberkahan ilmu itu adalah seorang dia bersemangat dalam menuntut ilmu. Dia bersemangat seperti dia bersemangat mencari dunia. Ya. Kalau orang yang jualan sayur, jualan ikan di pasar, jualan ayam, dia semangat. Ya. Dagangan dia semangat. Tidak ada dia lesu-lesu. Semangat dia. Ya. Kalau ada orang jualan emas, dia semangat jualan emasnya. Kalau ada dia jualan online, dia semangat jualan online-nya. Kalau dia jualan di pasar pagi, pasar malam, pasar Senin Kamis, semangat dia. Ya. Nah, semangat penuntut ilmu tidak seperti semangat orang-orang mencari dunia itu. Ya. Semangat penuntut ilmu tidak seperti semangatnya orang-orang mencari dunia. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena apa? Karena mereka hilang keberkahan ilmu. Ya, hilang keberkahan ilmu. Allah tidak beri dia keberkahan ilmu. Karena keberkahan ilmu itu diberikan kepada orang-orang yang dia itu jid wal ijtihad. Ya, dia semangat, ya, habis-habisan menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mempelajari ilmu, niat untuk diamalkan kurang. Niat untuk diamalkan itu kurang. Ya, sehingga ini menghilangkan keberkahan ilmu atau menguranginya. Oleh karena kita lihat banyak di kalangan penuntut ilmu, dia sulit untuk menjaga amanah, sulit. Dia sulit untuk menjaga diri dari maksiat, dia sulit. Ya. Dia sulit untuk istiqamah dalam ibadah. Dia sulit untuk mengatur hatinya untuk tadabbur Al-Quran. Tidak lagi dia itu terasa ketika dia mengaji. Ya. Ketika dia sholat, dia hanya fokus dengan tartil saja. Ya. Lagu-lagunya saja difokusnya, ya. Qiraahnya saja orang fokus, ya. Dia lupa dengan tadabbur Al-Quran. Oleh karenanya hampir sudah tidak kita lihat lagi masjid-masjid diisi dengan tangisan, qiyamul lail, dengan mereka tadabbur Al-Quran sampai tertunduk, ya, takut dengan dosa-dosa mereka. Itu sudah sedikit kita lihat dari kalangan penuntut ilmu. Terlebih awamnya tidak usah ditanya. Ya. Kenapa seperti ini? Karena kita sudah jauh dari yang namanya keberkahan ilmu. Ya. Kita sudah jauh dari namanya keberkahan ilmu, sehingga kita tidak mendapatkan ilmu yang para ulama dahulu dapatkan, sehingga kita tidak menghasilkan apa yang dihasilkan dahulu para ulama, sehingga kita tidak mengeluarkan para penuntut ilmu yang dia jujur untuk agama sebagaimana dahulu mereka jujur terhadap agama. Sehingga sekarang disibukkan dengan jidal, panjang lebar debat, diskusi, ya. Diskusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Mereka hanya sibuk dengan bangga-banggaan ilmu, bangga-banggaan guru, banyak hafalan. Saya sudah selesai hafalan ini, saya punya hafalan itu, saya sudah banyak belajar, baca buku ini, guru saya ini. Sehingga mereka apa? Mereka lupa dengan bagian mereka bahwasanya tujuan ilmu dipelajari adalah untuk mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Untuk mereka itu khawatir terhadap diri mereka, terhadap masa yang akan datang, masa yang akan mereka lalui, ya, ketika mereka akan menghadapi sakaratul maut. Maka ini tidak ada. Ini sudah hilang, ya. Bayangkan itu, orang dia untuk berusaha untuk memaksakan jiwanya, untuk berusaha untuk khusyuk, tunduk, takut, ya. Berusaha untuk dia itu membuka hatinya bukan hanya matanya saja, ya, itu sudah kurang.
Ya. Dan ini musibah di atas musibah. Musibahnya bertingkat-tingkat, berkali lipat. Ya, ketika dia itu diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, tetapi dia hanya menggunakan akalnya, dia hanya menggunakan matanya, dia lupa dengan hatinya. Maka, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya sebenarnya kita itu menghafal Al-Qur'an? Ya, apa tujuan kita menghafal Al-Qur'an selama ini? Kalau kita ditanya apa tujuan kita menghafal Al-Qur'an? Ada yang jawabannya itu karena itu kewajiban di pondok pesantren. Ada yang jawabannya itu karena saya diperintahkan orang tua. Ada yang saya itu tujuan saya karena saya itu mau jadi hafidz Al-Qur'an. Ada yang tujuannya agar saya itu bisa jadi imam masjid di kampung saya. Agar saya itu bisa ikut musabaqatul Al-Qur'an. Agar saya bisa dan seterusnya. Jawaban-jawaban yang semuanya itu menunjukkan bahwasanya tujuan di awal sudah keliru, ya. Tujuan di awal sudah rusak, ya. Semua tujuan-tujuan tersebut itu adalah tujuan duniawi, ya. Yang sejatinya seseorang harus perbaiki dulu tujuan dia dalam menuntut ilmu. Kita menghafal, ada tujuannya. Kita hadir di majelis, ada tujuannya. Kita membaca buku, ada tujuannya. Kita mengkaji masalah, tujuannya. Apa tujuan Anda membahas ini, membaca itu, menghafal ini, mempelajari itu? Apa tujuan Anda belajar agama? Ya. Jawab itu. Apa tujuan Anda mempelajari agama? Kalau tujuannya hanya memperbanyak ilmu, maka orang-orang Yahudi banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Karena mereka itu ya'lamul haq, mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mengamalkannya, tetapi mereka menyembunyikannya, ya. Kalau hanya sekedar untuk mengetahui banyak-banyak ilmu, maka orang-orang yang dia itu mempelajari ilmu dunia lebih banyak dibandingkan kita, ya. Ilmu dunia mereka lebih banyak dibandingkan ilmu kita. Kalau sekedar kita itu agar mendapatkan penghargaan orang lain, banyak orang yang dia itu mendapatkan penghargaan jauh lebih tinggi dibandingkan kita, ya. Kalau kita menuntut ilmu hanya sekedar mencari dunia, maka Qarun, Fir'aun lebih banyak dunianya dibandingkan kita, ya. Rugi kita kalau mencari tujuan ilmu untuk itu semuanya, rugi, ya. Tujuan kita mencari ilmu untuk itu semuanya, rugi, ya. Dan kerugian itu bertambah parah ketika kita itu dipilih Allah, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, tetapi kita lalai dari masalah ini, ya. Kerugian itu bertambah parah ketika kita itu diamanahkan oleh orang-orang yang membiayai kita di belakang kita, orang tua kita, ya. Orang tua kita yang habis setengah mati itu memikirkan dana untuk kita. Kita tidak tahu mereka utang, ya. Kita tidak tahu mereka itu diusir orang. Kita tidak tahu mereka itu meminjam uang sampai nangis-nangis di hadapan orang, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutup malu mereka ini. Untuk apa? Untuk kita belajar ilmu, ya. Kalau kita tujuan kita belajar ilmu itu hanya sekedar untuk menjalankan masa muda, ketemu teman-teman, ya, agar saya itu bisa bersenda gurau, bisa canda tawa, agar saya hanya sekedar pindah tempat tidur, makan, maka apa? Maka rugi sekali kita belajar ilmu, ya. Rugi sekali kita belajar ilmu. Jangan katakan bahwasanya saya tidak punya beban terhadap masalah ini. Bukan saya yang dimaksud. Jangan. Anda semua, ya, saya dan antum semuanya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menanya kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati manusia, apabila seorang manusia itu sudah wafat, ya, kemudian dia itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada la yataharrak qadamu 'abadin, tidak akan bergerak kaki hamba sampai dia ditanya 3 perkara. Dalam riwayat lain disebutkan 4 perkara. Di antaranya adalah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari, apa yang telah kita amalkan. Ilmu yang telah kita pelajari, apa yang telah kita amalkan. Dan ini semua kita akan ditanya, ya. Semua akan ditanya. Mau kita yang SMP, SMA, yang dewasa, semua akan ditanya. Ustadz atau murid, semua akan ditanya, ya. Ilmu yang kita pelajari, apa yang telah kita amalkan? Apa yang telah kita amalkan? Apakah kita tidak sadar? Banyak sekali orang sekarang meninggal, ya. Banyak meninggal. Sering kita dengar kalau subuh,
Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat, telah berpulang fulan fulana. Ya, kita dengar sering. Ya. Berita banyak sekali yang meninggal. Mulai dari orang-orang rakyat jelata, penguasa, sampai orang-orang berilmu, ulama wafat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabarkan kepada kita kapan kita wafat. Ya. Bisa jadi kita dalam waktu dekat ini akan wafat. Kita tinggal tunggu waktunya saja. Ya. Tetapi di antara mereka yang meninggalkan dunia ini, yang menemui Rabb-nya, ada mereka dalam keadaan mendapatkan ridha Allah. Ada mereka dalam keadaan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada bisa keluar dari salah satu pilihan itu. Imma kita itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Meninggal kemarin seorang ulama, dikenal jasanya, disebutkan kebaikannya, disedihkan kepergiannya, disebut namanya di mana-mana. Orang-orang bersedih setelah dia meninggal. Orang-orang menulis kebaikannya. Itu para ulama. Mereka orang-orang saleh, orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum syuhada'allahu fil ard. Kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah para saksi Allah di muka bumi. Kalau kalian itu menyaksikan bagi orang yang meninggal, mukmin yang dia itu meninggal dengan kebaikan, falahul jannah, maka baginya jannah, surga baginya. Tetapi bagi kalian orang-orang yang dia disaksikan keburukan, falahun nar, maka baginya neraka. Dan cukuplah pelajaran orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah wafat, dari kalangan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang muslihun yang memperbaiki diri dan orang lain, para ulama, para penuntut ilmu yang disebutkan dengan kebaikan, cukuplah itu menjadikan kita untuk membuka mata, ya. Membuka mata. Sampai kapan kita lalai? Ya. Sampai kapan kita lalai? Apa kita itu muda terus? Tidak. Ya. Apa kita jamin kalau kita muda tidak akan wafat dalam kondisi muda? Tidak. Ya. Tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu itu. Ya. Ketika kita melihat orang-orang baik disebut kebaikannya, maka mereka memperoleh banyak sekali kebaikan, didoakan, di mana-mana didoakan. Kemudian setiap ada perkumpulan disebutkan namanya. Lah kita apa? Kita bagaimana nasib kita nanti? Nasib kita nanti bagaimana? Apakah kita termasuk orang yang disebutkan kebaikan kita, dikenang jasa kita, disedihkan kepergian kita, ataukah sebaliknya? Ya, orang-orang merasa berlepas diri dari kita, orang-orang merasa hilang beban hidup mereka karena kepergian kita. Karena apa? Karena kita tidak diinginkan mereka. Karena kita banyak keburukan kita, karena kita tidak punya khidmat untuk Islam. Ya. Coba kita jujur, tanya kepada diri kita masing-masing, apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Ya. Sebutkan apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah nanti. Semua nanti orang-orang berkumpul di hadapan Allah. Ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabb kalian dan malaikat bersaf-saf datang. Bayangkan itu. Pada masa itu semua mukmin berkumpul, semuanya dari zaman Adam sampai akhir hari kiamat dikumpulkan mukmin semuanya. Ya, dalam kondisi apa? Allah dan para malaikat menyaksikan semuanya. Al-Anbiya disaksikan semuanya. Nabi SAW ada. Ya, seluruh orang-orang saleh ada melihat kita. Ya, melihat kita. Dan pada saat itu kita hanya bisa tertunduk malu. Apa yang akan saya katakan di hadapan Allah? Apa yang akan saya sebutkan di hadapan Allah? Saya sudah belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Saya sudah belajar Al-Quran. Saya sudah membaca ini. Saya sudah mendapatkan kajian itu. Apa yang bisa kita harapkan dari itu semuanya? Apa pertanggungjawaban dari ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari? Apa yang akan kita katakan di hadapan Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW melihat kita, ya, kita sudah mempelajari ilmu yang sejatinya kita pelajari, kita akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Ya. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah bahwasanya saya memiliki kebaikan ini, kebaikan itu. Kebaikan apa yang kita miliki? Apa khidmat kita untuk Islam? Ya. Apakah kita itu saya sudah mengarang seperti Sahih Bukhari? Ya.
Apakah sudah kita itu mengatakan bahwasanya saya sudah mengajarkan, menurunkan anak didik, murid-murid seperti Imam Ahmad, seperti Imam Muslim, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i, memiliki banyak murid. Ya. Mereka punya murid ratusan, tersebar di seluruh penjuru dunia. Turun-temurun mereka mewariskan ilmu yang bermanfaat. Nah kita apa? Kita apa? Ya. Yang ada kita itu setiap hari dinasehati. Ya. Seperti itu terus kita. Sehingga kita masuk kategori yang dikhawatirkan para ulama. Banyak orang dia menghafal Al-Quran, ya. Banyak dia itu mengaji, ya. Banyak dia itu membaca ilmu, tetapi tidak masuk ke hatinya, ya. Masalah kita di situ. At-taqwa, kata Nabi SAW, hahuna. Takwa itu di sini, ya, di hati kita. Kalau kita hanya sekedar membaca, ya, banyak orang-orang Yahudi yang dia belajar bahasa Arab lebih pandai bacanya dari kita, lebih hebat bahasnya dari kita, lebih banyak karyanya dari kita. Ya. Ada salah satu buku i'rab Al-Quran. I'rab Al-Quran yang merupakan i'rab termasuk i'rab yang bagus. Itu milik seorang wanita yang dia itu Nasrani. Ya. Nasrani. I'rab Al-Quran. Ya. Bukan 1-2 jilid. Ya. Dia lebih bagus dari kita kalau dalam masalah apa? Kalau sekedar ilmu itu hanya sekedar dibaca, hanya sekedar ditulis, hanya sekedar, tetapi tidak masuk ke ini, ya. Tidak bermanfaat ilmunya, meskipun dia membuat 100 kitab tafsir, tidak bermanfaat ke hatinya, ya. Oleh karenanya Khawarij itu dikatakan Nabi SAW syirarul khalq tahta adimis sama, ya. Seburuk-buruk makhluk yang berada di bawah kolong langit ini adalah Khawarij. Dimanapun fa aina laqitumuh faqatiluh, ya. Dimanapun kalian ketemu mereka, bunuh mereka, ya, bunuh mereka. Ini orang-orang Khawarij, orang-orang yang dia itu tidak masuk Al-Quran ke rongkongan mereka, ya, tidak masuk melewati kerongkongan mereka, tidak sampai ke hati mereka. Mereka itu, kata Nabi SAW, terlepas dari busur anak panahnya, dia itu sampai apa? Nancap saja, tidak tembus. Ya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi permisalan yang dikatakan Nabi SAW, permisalannya seperti orang yang dia itu memanah kemudian tidak tembus, yaitu tidak melewati kerongkongannya. Membaca Al-Quran tidak sampai ke hatinya. Adapun cuman hafal, mengulang, ya. Anak kecil bisa disuruh, ya. Anak usia 4 tahun, 5 tahun bisa, ya. Itu apa? Tidak bermanfaat kalau kita hanya sekedar melakukan aktivitas rutin seperti itu. Tidak kita berusaha tadabbur, tidak kita berusaha untuk melihat ayat yang kita membuat kita takut, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Apa kata Allah? Wajilat qulubuhum. Al-mu'minun, yang dia itu mukmin yang sejati, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Hati mereka itu bergetar, hati mereka takut, hati mereka tunduk, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi memikirkan masalah dunia saya bagaimana, saya nanti makan apa, kerja bagaimana, gajinya dari mana. Tidak mikirkan seperti itu. Mereka mikirkan apa yang akan saya bawa di hadapan Allah, pertanggungjawaban saya di hadapan Allah nanti apa. Ya. Tidak mudah kita itu menuntut ilmu, ya. Tidak mudah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sesuatu yang dia sangat mulia di sisi Allah, tetapi apa? Tetapi jurangnya mengerikan. Ya. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah itu pernah dibacakan sebuah riwayat. Riwayat tersebut yang berbunyi bahwasanya awal kali yang akan diseret di api neraka, yang diseretnya sampai dia itu
tersungkur, kemudian wajahnya itu terseret. Ya, bayangkan kalau ada musim panas, ya, bulan Ramadan panas, dalam kondisi lapar, kondisi lemas, haus, kita semuanya pakaian dibuka, kemudian kita diseret, ya, diseret dengan truk, ya, dengan bus, diseret sepanjang jalan Pantura ini, ya. Wajah kita di aspal sana yang panas itu, kira-kira bagaimana itu? Akan terkupas, kulit ini terkupas semuanya, berdarah masih tetap ditarik, ya. Keluar nanah masih tetap ditarik, ya. Kita teriak masih tetap ditarik, ya. Maka itu permisalan dunia, di neraka, mengerikan, ya. Mengerikan. Orang sombong yang tidak takut dengan seperti ini, orang sombong, ya. Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong di hadapan Allah itu yang paling diazab Allah nanti kelak, ya. Maka awal yang kali pertama akan diseret di neraka adalah 3 orang. Di antara mereka adalah orang yang dia itu membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dia. Untuk apa? Dia katakan saya Allah. Itu Allah katanya. Maka Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta, ya, kamu membaca Al-Quran hanya untuk agar dikatakan qari, ahli tilawah, ahli qiraah. Ya. Hati-hati. Ya. Niat itu sangat mengerikan, ya. Niat itu sangat mengerikan, ya. Kalau bagus niat kita, bagus juga kita menuntut ilmunya, ya. Tenang, kita jalannya bagus, kita akan tidak perlu kita disemangati terus, ya. Paling kita itu istirahat 1 jam 2 jam, ya. Olahraga sejenak, hilang sudah, ya. Semangat lagi. Itu penuntut ilmu yang dia jujur, ya, kelihatan itu, ya, kelihatan. Nah, ini yang kita sayangkan. Jumlah yang seperti ini semakin lama semakin sedikit, ya. Dan orang yang kedua yang akan diseret, nah, wajahnya nanti di atas api neraka itu adalah orang yang dia itu menuntut ilmu, ya. Dia menuntut ilmu, tetapi dia bukan karena Allah agar dikatakan alim, agar dia dikatakan orang saya itu berilmu, dijadikan rujukan orang lain, dikenal banyak orang, dipuji-puji orang, dia senang dengan itu, ya. Semakin dipuji semakin dia senang, semakin dia dimintai pertanyaan semakin dia menjawab, semakin dia itu menganggap dirinya tinggi, punya banyak kebaikan, ya, padahal dia tidak memiliki keikhlasan, ya. Hancur total pondasi amal dia, gara-gara apa? Gara-gara niat yang rusak. Ya, perhatikan ini, ya, makanya kita ulang-ulang terus masalah niat itu adalah pondasi yang paling utama yang membuat orang istiqomah, ya. Pondasi paling utama membuat orang istiqomah itulah niat, ya, adalah niat, ya. Disebutkan di kitab-kitab hadis, yang pertama kali disebutkan adalah masalah keutamaan ikhlas, keutamaan niat, ya. Karena apa? Karena seorang yang dia hilang darinya pondasi utama dalam masalah istiqomah ini, yaitu niat yang benar, kalau dia hilang ini, dia cepat atau lambat dia akan habis, dia akan terjatuh, dia akan tersungkur dan tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa bangun lagi, ya. Orang yang dia belajar ilmu agar dikatakan alim, agar dikatakan orang yang memiliki ilmu, ya, padahal dia berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar ilmu agar liqala annaka alim, agar dikatakan kami itu alim, orang berilmu, ya. Oleh karenanya para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, perbaiki masalah hati, ya, perbaiki masalah hati. Jangan pernah lalai masalah hati ini. Kalau kita tidak bisa dengan nasihat, baca hadis. Tidak bisa dengan hadis, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Kalau tidak bisa, berarti ada dosa yang kita lakukan. Ada kesalahan yang tidak kita nampak atau kita nampak. Ada kesalahan yang pasti harus kita perbaiki itu, ya, itu pasti, ya. Kalau tidak bisa juga, maka pergi ke kuburan sana, lihat orang-orang yang sudah mati, ya. Tidak bisa juga hati kita ini tenang, tidak bisa juga hati kita itu lembut. Lihat orang-orang miskin, lihat orang-orang yang sakaratul maut, ya. Kalau tidak bisa juga, maka apa?
hati kita khawatir kita itu. Karena hati kita akan tertutup, ya. Dan hati tertutup ini bahaya, ya. Hati tertutup ini bahaya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya kita ketika mempelajari ilmu, kita pertama kali yang kita tanyakan adalah apa niat Anda belajar, ya. Apa niat Anda kesini? Apa niat Anda duduk di majelis ini? Pertanyakan itu, jawab itu, ya. Kalau kita belum menemukan jawaban yang benar, jangan sampai kita itu tidak merubahnya. Jangan sampai kita itu tidak memperbaikinya, ya. Tanya ke diri kita, apa tujuan kita belajar? Apa tujuan saya belajar ilmu? Ya. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya penuntut ilmu zaman sekarang itu mengkhawatirkan, ya. Banyak jumlahnya, ya, banyak sekali. Kalau kita melihat di mana ada pendaftaran pondok pesantren SMP dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perkuliahan itu sampai nolak-nolak itu. Nah, hampir semua pondok pesantren itu nolak. Ya. Nolak-nolak. Kenapa? Karena apa? Karena banyaknya orang yang belajar, banyak datang orang belajar. Bayangkan misalkan kita contoh, di Pekalongan ini saja berapa pondok pesantren sudah? Berapa pondok pesantren semua? Dan semua pondok pesantren yang ada rata-rata menolak. Ya, kelebihan, kepenuhan, kotanya penuh, ya. Tapi berapa kalau ke Pemalang kita, ke Tegal, ke Brebes, ya, sampai ke Jakarta sana, sampai ke ujung Sumatera sana, berapa pesantren? Ya, ratusan bahkan ribuan, ya. Mungkin kalau di Jawa saja ribuan pondok pesantren, semuanya penuh, ya. Berarti sedikit atau banyak itu yang menuntut ilmu? Banyak sekali. Tapi mana yang dia itu memiliki kiprah yang bagus, ya. Kemudian dia istiqomah, ya. Berapa? Ya. Sedikit, ya. Dan kita mengerikan ketika kita melihat banyaknya meninggal di mana-mana, ya. Tiba-tiba meninggal, ya. Masih muda, ya. Kemarin belum lama kan baru meninggal lagi, ya. Tetangga kita sekitar sini, ya. Masih belum sampai 30 tahun sudah meninggal usia seperti itu, masih muda. Ya. Ada yang meninggal anak dan ibunya, ya. Baru lahir anak ibunya meninggal dua-duanya satu waktu, ya. Bayi, ya. Jadi apa? Jadi kita tidak bisa kita katakan saya masih muda, waktu saya masih panjang, ya. Ya akhi, antum beriman bahwasanya kita semua akan mati. Kalau antum beriman kita semuanya mati, antum beriman bahwasanya Allah mampu mewafatkan kita kapanpun Allah menghendaki. Kalau kita beriman itu bahwasanya Allah mampu menghidupkan kita, mewafatkan kita kapanpun Allah menghendaki, dan kita beriman bahwasanya kita semua pasti akan mati, maka jangan pernah ada terbetik, jangan pernah, pahami, jangan pernah terbetik, ya, di otak kita ini, di hati kita bahwasanya waktu saya masih panjang, ya. Saya masih muda. Jangan pernah terbetik seperti itu, ya. Untuk apa? Untuk dalam masalah musabaqah fil khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk mengubah diri, untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah menunda, jangan pernah mengatakan saya masih punya banyak peluang, kesempatan. Saya berubahnya nanti saja, ya. Nanti saya seriusnya nanti saja. Nanti saya taubatnya nanti saja, ya. At-taswifu minasyaitan, ya. Nanti tunda, nanti itu adalah dari syaitan. Ketika kita diberikan peluang Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, untuk berubah, untuk menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tandanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pintu kebaikannya. Dan kesempatan ini akan Allah ambil, akan Allah ganti ke orang lain ketika kita tidak memanfaatkannya. Ya, maka perhatikan itu, jangan sampai kita itu lalai, larut, terus lalai seperti itu. Cari. Ya. Kenapa kita itu berusaha untuk mengkaji ilmu, ya, membahas, mengajar, kita itu tidak terlalu memikirkan perkara dunia, karena kita tahu bahwasanya dunia akan habis, sirna dia, ya, sirna. Ya. Dunia akan semuanya akan berakhir, ya. Semuanya akan berakhir. Sampai pun kita punya seluruh emas di dunia ini, semua akan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kalau kita tidak mempersiapkan bekal kita, ya. Yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengalir, ilmu yang terus bermanfaat,
ya, sedekah jariyah, wakaf yang kita wakafkan, ya, wakaf yang kita wakafkan, ya, dan anak soleh yang mendoakan kita, itu yang akan membuahkan hasil. Dan semua dari ketiga ini itu puncaknya, intinya pada ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat orang bisa menghasilkan anak yang soleh. Dengan ilmu yang bermanfaat orang akan berlomba-lomba untuk wakaf, untuk sedekah jariyah, untuk jihad di jalan Allah, ya. Orang akan mendapatkan banyak kebaikan dari ilmu yang bermanfaat ini, ya. Maka kita berusaha untuk mengambil bagian. Jangan kita itu zuhud dalam masalah akhirat, ya. Dalam masalah dunia kita tidak zuhud, ya. Kalau misalkan ada kita dalam kondisi puasa, ini ada makanan untuk buka puasa. Makanannya apa? Ya, sate kambing dengan apa misalkan es buah, ya. Yang di pikiran orang-orang itu apa? Saya harus yang terdepan, saya harus yang paling banyak, saya harus yang, ya. Karena apa? Karena dia itu tamak terhadap sesuatu yang dia nikmat bagi dia nikmat, ya. Tetapi dia lupa bahwasanya seharusnya dia itu lebih tamak dari nikmat yang jauh lebih nikmat, yang pasti nikmatnya, yang dia kekal abadi, yaitu di akhirat nanti surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tamak dalam masalah itu. Ya, saya zuhud, saya santai-santai saja, ya. Maka kita itu dalam mempelajari ilmu, kita pilih kita ini memiliki potensi di mana, ya. Dan tidak ada orang yang tidak memiliki potensi untuk kebaikan, untuk agama, tidak ada, ya. Dia punya potensi. Kalau dia tidak bagus ngajinya suaranya cempreng, ya, kayak suara anak ini, ya, suaranya tidak bagus, maka ada jalur lain, ya. Mungkin dia itu bagus untuk menulis hadis, mungkin dia bagus untuk membuat buku motivasi orang. Dia tidak bisa orator, tidak bisa kalau ngomong mingkem di depan ini mic itu, sampai mic itu ngomong, lu kapan diam terus, ya, ngomong, ya, ndak pakai pulsa, ya, ngomong sepuasnya, sampai bosan juga micnya itu. Tak bisa dia ngomong, orasi apalagi, motivasi ndak bisa, ya, dia aja ndak bisa motivasi dirinya, apalagi orang lain. Maka mungkin dia punya kebaikan, dia bisa ibadah, dia ahli sholat, ya, kalau dia sholat dia mampu berpuluh-puluh rakaat, maka itu ambil bagian itu. Ada yang dia tidak bisa sholat, dia kalau sholat itu hanya bisa 2 rakaat, 4 rakaat paling maksimal sudah, 4 rakaat, ya. Mau sholat sunnah malas dia, tapi kalau disuruh puasa tahan dia, ya, tahan dia. Sahurnya cuma minum air, bukannya minum air lagi, tahan, ya, bisa saya katanya. Lakukan itu, ya, lakukan, ya. Ada yang dia kalau ngaji Al-Quran Masya Allah tenang dia, ya. Tapi kalau disuruh baca buku, aduh, mumet, pusing sendiri. Bukunya aja malas melihat dia mukanya itu, ya. Baca Al-Quran banyak-banyak, ya, manfaatkan di situ. Ada dia itu kalau misalkan baca kuat dia, mampu bertahan berjam-jam, ya. Dia kalau diajak ngomong orang, dia itu tidak dengar lagi suara manusia kalau dia sudah baca buku, ya. Tapi kalau dia disuruh untuk misalkan puasa, enggak bisa dia. Disuruh untuk menghafal lemah, ayo banyak baca, ya. Maka antum tahu kondisinya antum masing-masing, antum lebih paham. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap jiwa, setiap insan itu terhadap dirinya paham, lebih paham terhadap dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Dia lebih paham, kita lebih paham, ya. Anak kalau disuruh misalnya ditanya, anak itu disuruh untuk angkat-angkat berat, malas saya itu, ya, angkat-angkat berat. Mending saya kasih ini Zakir, ini uang 10.000 angkat, ya. Mending kita bayar orang, karena kita tahu kita itu tidak fashion kita, bukan style kita di situ, bukan kita jalan kita di situ, ya. Tapi kalau angkat uang di koper boleh juga lah, ya. Ya. Uang mainan, ya. Ada yang dia itu nggak bisa Al-Quran Ustaz, ya, bahasa Arab nggak bisa Ustaz. Tapi kalau sholat malas-malasan Ustaz. Puasa malas, lebih malas lagi puasa itu, ya. Tapi kalau misalkan bantu teman, ya Ustaz saya ini sukanya ganggu orang aja, ya. Nggak bisa apa itu bantu editing video untuk dakwah, buat konten apa gitu.
Duh, saya enggak punya kreasi, ya. Orang seperti ini druki aja. Ya, orang seperti ini druki aja. Ya. Itu jin itu, ya. Syayatin minal ins. Ya, syaitan dari manusia yang seperti ini. Kalau dia enggak bisa semua kebaikan enggak ada. Ya. Ya, maka apa? Maka syaitan itu ada dari jin dan dari manusia. Kerjanya apa? Ganggu orang. Kerjanya apa? Usilin orang. Orang belajar disenggolnya, orang nulis diam, ya. Itu seperti itu. Jin pun seperti itu. Ada kisah nyata ini. Ustadz Zainal Abidin, beliau yang di Jakarta sana. Beliau itu dulu kisahnya dia dulu dunianya dunia klinik gitu, yang paranormal gitu, orang-orang yang dia dunia mistis. Dia pernah bergelut seperti itu, kisahnya dia cerita sendiri. Kemudian taubat, akhirnya belajar akidah, belajar di jamiah, terus dia itu buat buku tentang masalah ini, tentang ruqyah, tentang menghadapi masalah sihir dan lain-lain. Dia ketika nulis itu diganggu katanya. Saya nulis itu lilin saya dimatikan, ya. Nulis matikan, saya nyalakan lagi. Nulis lagi, mati lagi. Ya. Saya pindah, mati lagi. Kemudian saya taruh pensil saya, goyang sendiri. Jalan sendiri. Ya, saya mau ambil, geser dia. Ya. Diganggu jin. Ya. Maka apa? Maka orang-orang manusia ada juga yang seperti itu, usil dia seperti jin dia. Ya, seperti jin. Ada juga kita punya teman seperti itu. Ini nyata ini. Ya. Jadi bukan debus itu. Ya. Itu bukan debus, itu jin ganggu. Ya, memang seperti itu. Maka para ulama itu membiasakan diri sholat dia kalau mau menuliskan hadis atau menuliskan ilmu. Di antaranya ini, teman kita itu dia rajin membaca Al-Quran, ngaji. Ya, Al-Qurannya dicari, mana Al-Quran saya? Padahal dia taruh di meja, dia tahu persis tempatnya itu tidak berpindah dari situ. Diganggu dengan jin, dipindahkan dengan jin. Kemudian dia mau keluar pintu, ditutup pintunya langsung. Tutup sendiri, dibukanya tidak bisa. Ya. Dia ngomong, jin, jangan kamu ganggu saya katanya. Masih banyak orang lain diganggu saja itu yang lain, jangan saya. Ya, dibukakan. Mungkin dia ada kesepakatan hitam di atas putih itu. Ya. Jangan kita itu kerjaan kita sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Usahakan. Ya begini. Kita tahu bahwasanya kita tidak bisa terus kita itu ini terus ya. Semangat terus. Tidak ada orang seperti itu. Tidak ada orang seperti itu. Sahabat pun tidak seperti itu. Mereka ada kondisi dia itu lemah. Tetapi apa? Tetapi yang kita inginkan itu, ketika kita kondisi kita lalai, kita lupa, kita jangan diikuti, ya, jangan diikuti, ya, jangan diikuti. Kalau tidak bisa tidur sudah, ya, jangan diikuti. Baca, ambil buku, kan banyak itu buku Tazkiyatun Nufus, buku tentang sirah sahabat, sirah tabi'in, baca itu, baca terjemahan, ya. 5 juz belakang itu bagus-bagus semua isinya tentang masalah akhirat. Ya. Datang ke ke ustadz minta nasihati, ke teman kita yang rajin minta nasihati. Ya, lihat mereka yang semangat, ya, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Makanya kita itu dengan antum ya santailah ya. Kita tidak terlalu tekan antum itu, ya. Kita tidak terlalu tekan antum. Karena kita maunya antum itu belajar untuk berusaha untuk jadi orang baik. Belajar untuk jadi orang. Antum kalau di pesantren lain, ya mungkin antum tertekan, ya, mungkin tertekan. Karena apa? Karena kita tidak mau yang seperti itu. Kita inginkan satu, agar antum itu bermanfaat bagi orang lain. Ya itu aja yang kita inginkan. Ya, kita tidak mau antum kasih uang, kasih makan, kasih ini, tidak butuh. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa? Antum bermanfaat, kita sudah bahagia melihat itu. Ya. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.